Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hairunisa Nur Azmi. Sekarang kita akan belajar matematika mengenai eksponen. Untuk umumnya seperti yang slide di sini. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat dari eksponen. Oke, seperti yang di atas ini. Perhatikan video pembelajaran ini dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki pelajaran tentang eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen itu merupakan bilangan berpangkat. Bentuk umum eksponen adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai seterusnya sebanyak N faktor. Kita nggak tahu ini pangkat berapa N-nya, oke? Jadi A itu dikatakan dengan bilangan pokok dan N itu adalah bilangan berpangkatnya. Oke, kita memasuki contoh di mana yang pertama itu adalah 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 itu kan ini duanya itu sebagai apa? A, bilangan pokok, dan pangkat 2 ini merupakan sebagai N-nya. Sama kan bentuknya? Oke. Jadi duanya ini tadi kan sebagai A dan duanya ini sebagai N, maka jadinya gini. Kan 2 dikali 2. Artinya duanya ini sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya yang ini 3 pangkat 4, berarti 3-nya ini sebagai A dan 4-nya ini sebagai N. Kan jadi A-nya ini sebanyak N kali, maka ini 3-nya sebanyak berapa kali? 4 kali. Jadi berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Selanjutnya A pangkat 6. Nah, ini sama. Berarti A-nya itu sebanyak berapa kali? 6 kali. Berarti gini. A kali A kali A kali A kali A kali A. Oke, ini sebanyak 6 kali. Ini bisa kita jawab berapa hasilnya? 2 kali 2? 4. Ini 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 8. 1. Oke, boleh kalau misalnya kita cari jawabannya. Oke, sifat-sifat eksponen diantaranya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Contoh seperti ini, nomor 1. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Oke, 3-nya ini sebagai A, 2-nya ini sebagai M, 3-nya ini juga sebagai A, sama kan A-nya? Oke, N-nya ini adalah 3. Jadi A tadi berapa nilainya? 3. Oke, maka hasilnya nih berapa? 3. M-nya itu tadi berapa? 2. Berarti 2. Ini kan M. Tambah. N-nya berapa? Oke, N-nya tadi berapa? 3. Oke, setelah itu gimana? Jadi sama dengan 3 2 tambah 3, 5. Makanya jadi 3 pangkat 5. Oke, selanjutnya seperti ini. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Berarti nilai A-nya berapa? 2. M-nya 5. Kali A-nya tetap 2, sama ya. N-nya berapa? 2 juga. Selanjutnya ikutin A. Berarti A-nya berapa? 2. M-nya berapa? Oh, M-nya 5. Iya, benar. Tambah. N katanya. N-nya berapa? 2. Oke. Jadi 2 pangkat 5 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5 tambah 2 tuh 7. Selanjutnya pembagian. Lihat. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ingat, kalau dia dikali berarti pangkatnya ditambah. Kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurang. Oke, ada juga pembagian dalam bentuk seperti ini, pecahan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, sama dia. Oke, kita masuk contoh. Yang pertama, 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4. Artinya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Oke, kalau dibagi tadi ibu bilang diapain? Jadi kurang. Kalau dikali jadi tambah. Berarti gini, A-nya berapa? Sama-sama A kan? Berarti A-nya 2. M-nya berapa? Ini M-nya 7, N-nya 4. Berarti
7 dikurang 4. 2 pangkat 7 kurang 4 berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Bisa kita cari. Yaitu bukan 2 kali 3, melainkan 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Boleh dicari seperti ini. Atau sampai segini aja sudah bisa. Selanjutnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Ini kan dibagi. A-nya berapa nilainya? 3. Berarti 3 pangkat 6 dikurang 3. Sama dengan. Oke, sifat selanjutnya A pangkat M, buka kurung, ini N. Arti buka kurung di sini berarti artinya dikali. Berarti A pangkat M dikali N. Oke. Contoh atau contohnya 2 pangkat 3 dikali 2. Oke, A-nya itu berarti 2, M-nya itu 3, N-nya itu 2. Jadi kita ikutin A. Oh, berarti A-nya tadi berapa? 2. Berarti di sini 2. Selanjutnya M. M-nya berapa? Oh, 3 M-nya. Oke, 3. Dikali. Karena ini kalau tanda kurung berarti dikali. Ini N-nya berapa? 2. Jadi 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? Nanti 2 pangkat 6. Oke, selanjutnya ini sifat selanjutnya A per B pangkat C. Itu artinya A pangkat C per B pangkat C. Oke, contohnya ini A-nya berarti 2, B-nya 3, C-nya berapa nilainya? 2. Ikutin polanya A. Oh, berarti tadi A-nya berapa? 2. C-nya berapa? 2. Per B-nya berarti 3. Pangkat C. C-nya tadi berapa? 2. Oke, bisa kita kecilin? Bisa. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Berarti berapa? 4. Selanjutnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2, melainkan 3 kali 3. 3-nya sebanyak 2 kali. Berarti berapa? 3 kali 3, 9. Berarti jawabannya 4/9. Oke, selanjutnya sifat ini. A dikali B pangkat C. Artinya A pangkat C dikali B pangkat C. Atau ada juga buku yang menjelaskan seperti ini. AB pangkat C. Berarti A pangkat C dikali B pangkat C. Sama juga. Contohnya, berarti di sini A-nya berapa? 3. B-nya berapa? 2. C-nya berapa? 2. Berarti A kan? A. Berarti A-nya 3. Pangkat C. C-nya 2. Dikali B. B-nya berapa? 2. Pangkat C. Oke, masuk lagi sifat selanjutnya. A pangkat min P. Sama dengan 1 per A pangkat P. Ini sifatnya. Contoh yang pertama 1. 2 pangkat minus 3. Berarti A-nya itu sebagai 2. P-nya itu sebagai 3. Ikuti polanya. Oh, ini 1. Berarti kita buat 1 per A-nya berapa tadi? 2. P-nya berapa? 3. Atau cara cepatnya gini. Ini kan negatif. Biar dia jadi pangkat positif, berarti yang di atas ini kan letaknya di atas. Jadi pindah ke bawah. Oke, 2 pangkat 3 minus 3. Ini kan letaknya di atas. Biar dia jadi positif, maka kita pindahin aja di bawah. Oke, ini cara cepatnya. Kalau cara lama ya ikuti dengan proses seperti ini. Selanjutnya, 1 per 5 pangkat 2. Ini kita rubah seperti ini. Berarti A-nya itu jadi apa? 5. P-nya itu jadi 2. Berarti A di sini. A-nya berarti 5 min P. Min P itu berarti ini kan P. P berarti tambahin min 2. Oke, seperti ini. Selanjutnya A pangkat P dikali B pangkat Q dikali R. Itu sama dengan A pangkat PR dikali B pangkat QR. Contoh. Misalnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini pangkat 2. Berarti A-nya 2, P-nya 3, B-nya 3, Q-nya 2,
dan R-nya adalah 2. Oke, ini kita bedain aja lah nanti biar nggak sama. Nanti kalian bingung. Jadi 2 pangkat 4 ya. Jadi gini, ikutin A pangkat P dikali R. Berarti 2 pangkat 4 dikali 2. Selanjutnya B. Berarti kali 3 pangkat berapa Q-nya? 2 dikali 2. Makanya jadinya berapa? 2 pangkat 4 kali 2, 8. Dikali 3 pangkat 2 kali 2, 4. Oke, contoh soal nomor 1 yaitu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Oke, kita lihat. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Kembali lagi ke yang tadi. Kalau dia dikali, pangkatnya diapain? Ditambah, kan? Jadi gini. 2 pangkat 4 ditambah 5 per 2 pangkat 3. Oke, kita tambahkan dulu. 2 pangkat 4 tambah 5, 9 per 2 pangkat 3. Oke, ini diapain? Dibagi. Kalau dibagi berarti pangkatnya diapain? Dikurang. Berarti 2 pangkat 9 dikurang 3. Maka jadinya 2 pangkat 6. Oke, selanjutnya soal seperti ini. A pangkat 3 dikali B pangkat 2 per B pangkat 3. Oke, ini A-nya ada pasangannya enggak? Enggak ada kan? Kalau tidak ada pasangannya berarti dia tetap A pangkat 3. Selanjutnya ini B ada pasangannya kan? Ada. Ini tanda apa? Per itu berarti diapain? Dibagi. Kalau dibagi pangkatnya diapain? Karena dia sama berarti bisa kita selesaikan. Jadi B pangkat berapa atasnya? 2 dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia dibagi. Jadi pangkat 3. Jadi berapa? A pangkat 3, B pangkat 2 kurang 3 berapa? Minus 1. Oke, jadi A pangkat 3 dikali B pangkat minus 1. Kita nggak mau pangkatnya itu ada minus. Jadi gimana caranya biar pangkatnya tidak minus? Berarti A pangkat 3 dikali B-nya pangkat minus 1. Ini kan B-nya ini negatif. Biar kita jadikan positif, letaknya di atas, jadi pindah ke bawah. Jadi gini. Oke. Soal selanjutnya, A pangkat 2, B pangkat 3 per B pangkat 2, C pangkat 2 dikali A pangkat 4, C pangkat 4 per B pangkat 2. Wah, bingung juga ya soalnya seperti ini. Bagaimana caranya? Kita giniin aja. Ini kan karena kali, makanya kita gabungin. Jadi A pangkat 2, B pangkat 3, kali langsung aja A pangkat 4, C pangkat 4. Digabungin aja karena dia dikali. Oke, selanjutnya pun seperti ini. B pangkat 2, C pangkat 2, B pangkat 2. Oke, selanjutnya kita samakan yang sejenis. A, ada kawannya A. Oke, kita dekatkan. Ini kan berarti tanda kali. Kalau dikali berarti pangkatnya diapain? Ditambah. Berarti gini, A pangkat 2 yang ini. Ini kawannya, berarti dekatkan sama pangkatnya. Karena dia dikali, jadi pangkatnya ditambah. Oke. Atau sebelumnya gini aja kalian buat dulu. A pangkat 2 dikali A pangkat 4. B pangkat 3, C pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 2. Ini dekatkan biar nggak bingung. C pangkat 2. Oke, selanjutnya gini. A pangkat 2. Nah, ini kan kali, berarti pangkatnya ditambah. Oke. B-nya ada kawannya enggak ada, berarti B pangkat 3 tetap. C-nya pangkat berapa? 4 per. Oke, B-nya ini ada kawan, berarti B pangkat 2 kalau dikali berarti dia apain? Tambah 2. C pangkat 2. Oke, selanjutnya A pangkat 2 tambah 4, 6. B pangkat 3, C pangkat 4 per B pangkat 4, C pangkat 2. Bu, ini ada lagi temennya. A kan udah nggak ada, makanya kita harus carikan temennya semua. Berarti ini A pangkat 6, B pangkat, ini kan tanda per itu berarti dibagi. Berarti pangkat 3, kalau bagi diapain pangkatnya? Dikurang. 3 kurang 4. C-nya juga ada temennya. Berarti C-nya berapa? 4.
bagi kurang 2. Jadi A-nya nggak ada kawannya, berarti tetap aja tulis. Selanjutnya A pangkat 6 B pangkat 3 dikurang 4 minus 1. C-nya pangkat berapa? 4 kurang 2, 2. Oke, jadi A pangkat 6, B pangkat minus 1, C pangkat 2. Oh, ini ada minus. Bagaimana bisa kita jadikan positif? Caranya gini aja. Kalau dia minusnya di atas, kita letakkan di bawah. Kalau minusnya di bawah, kita letakkan di atas. Contoh. Jadi A pangkat 6, B, ini kan di atas. Berarti kita pindahin ke bawah, C dulu. C pangkat 2 per B pangkat 1. Demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang perlu ditanyakan, segera hubungi Ibu. Terima kasih untuk anak Ibu. Tetap semangat, semangat, dan semangat.